Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashab, para teman-teman, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita bisa berjumpa lagi pada tayangan kita, pada kajian-kajian yang selalu kita nanti-nanti, satu kajian yang mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan di dalam hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan, kami ingin memberikan penjelasan dan juga tanggapan terhadap suatu peristiwa, suatu kegiatan yang agaknya beberapa hari ke depan kita semuanya akan melewati hal-hal seperti tersebut, yaitu beberapa hari ke depan kita semuanya akan masuk pada malam tanggal 1 bulan Januari di tahun 2024, yang mana banyak di antara masyarakat, baik itu orang-orang Islam ataupun orang-orang di luar agama Islam, merayakan malam-malam tahun baru seperti ini dengan berkumpul bersama. Lalu kemudian di situ ada acara makan-makan bersama, di situ kemudian ada saling tertawa dan saling senda gurau dalam rangka merayakan tahun baru Masehi. Kira-kira dari kegiatan yang seperti demikian, dari acara-acara yang seperti demikian, bagaimanakah fikih dan syariat Islam kita ini memberikan tanggapan, memberikan respon terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti demikian. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang perihal seperti ini, perlu kita pahami bahwa hal ini pada dasarnya bukan merupakan budaya atau ciri khas kebiasaan yang diajarkan dan dianjurkan oleh agama kita, agama Islam, bukan diajarkan dan dianjurkan oleh syariat kita, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ajaran dan didikan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan seperti itu, merayakan tahun baru Masehi di malam tanggal 1 Januari, pada dasarnya ini merupakan kebiasaan, merupakan kegiatan yang menjadi ciri khas umat-umat beragama di luar agama Islam. Mereka merayakan kegiatan ini demi untuk menyambut datangnya tahun baru Masehi, yang mana kita sebagai umat Islam pada dasarnya juga memiliki tahun baru versi Islam itu sendiri, yaitu tahun baru Hijriah, yang agaknya kebiasaan atau pemahaman tentang tahun baru Hijriah ini di hati umat Islam mulai memudar, mulai menghilang. Bahkan berapa banyak di antara kita semuanya, orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita bahkan, mereka semuanya sampai tidak mengenal dan tidak hafal. Mereka tidak tahu bulan apa saja yang menjadi bulan-bulan Hijriah, tidak tahu urutannya seperti apa. Bahkan pernah juga ada salah satu anak yang ketika kami tanya, sekarang tahun berapa Hijriahnya, mereka mengatakan kami tidak tahu. Yang kami tahu hanya sekarang ini adalah tahun 2023. Mereka lebih dekat dengan tahun-tahun Masehi dibandingkan dengan ciri khas umat Islam itu sendiri, yaitu tahun baru Hijriah. Nah, sebenarnya ini merupakan suatu hal yang memilukan bagi kita sebagai umat Islam, seakan-akan kita menjadi umat Islam yang kehilangan dengan pokok dan landasan-landasannya. Seakan-akan kita menjadi umat Islam yang kehilangan dengan ciri khasnya. Seakan-akan kita menjadi umat Islam yang kehilangan dengan budayanya. Bahkan kemudian kita lebih condong, kita lebih nyaman, kita lebih asyik dengan budaya-budaya para umat beragama di luar agama Islam. Ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita renungkan supaya kita bisa merubah bagaimana pola pikir,
bagaimana pola memanage hati kita di dalam menghadapi hal-hal yang seperti demikian, demi munculnya generasi-generasi yang lebih baik, generasi-generasi yang didambakan dan bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita kembali kepada pembahasan tentang perayaan Tahun Baru Masehi. Yang tadi sudah kami sampaikan bahwa perayaan seperti ini pada dasarnya bukan budaya kita, budaya umat Islam, atau bahkan anjuran dan didikan dari syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lesan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih lagi kemudian dari banyak peristiwa di tahun-tahun sebelumnya, kita sudah banyak menyaksikan ketika ada perayaan Tahun Baru Masehi seperti itu, di situ banyak perbuatan-perbuatan, banyak tindakan-tindakan yang pada dasarnya itu juga tidak mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan pada perayaan malam Tahun Baru merupakan tindakan-tindakan yang justru bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya itu juga merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu terkait dengan masalah hukum, kira-kira bagaimana hukum syariat menanggapi hal-hal yang seperti demikian? Kami perlu mengajak para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada untuk kita sama-sama berpikir, kita sama-sama merenungkan. Salah satu ulama besar yang pernah hidup dan berdakwah di tanah Nusantara ini, yaitu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau ini juga dikenal dengan julukan Hadratus Syekh, seorang guru besar dunia, seorang guru besar ulama-ulama yang pernah ada. Beliau pernah menulis satu kitab, gubahan beliau, karya tulis beliau, ketika beliau menanggapi satu perbuatan maulid, yang mana di dalam maulid itu terjadi beberapa bentuk kemungkaran. Lalu beliau kemudian menulis suatu kitab yang berjudul At-Tanbihatul Wajibat, peringatan-peringatan yang wajib untuk disampaikan. Yang mana kemudian beliau di situ mengulas bentuk kemungkaran apa saja yang dilakukan dalam kegiatan Maulid Nabi ini. Beliau dalam kitab Tanbihatul Wajibat menyatakan, qad ra'aitu fi lailatil itsnain al-khamis wal 20 min syahri Rabiul Awal min syuhuris sanatil khamisa wal khamsin ba'dal alfi wa thalathimi'ah minal hijrati unasan min talabatil ilmi fi ba'dil ma'ahidid diniyah. Yang artinya, sungguh saya telah melihat pada malam Senin tanggal 25 di bulan Rabiul Awal pada tahun 1355 Hijriah. Beliau melihat unasan, beberapa orang min talabatil ilmi, yang mana mereka-mereka ini dari kalangan para santri yang belajar di pondok-pondok pesantren. Yang mana sekelompok orang dari kalangan santri pondok pesantren ini yakmalunal ijtima'. Mereka melakukan satu kumpulan, yang mana kumpulan ini bismil maulidi. Yang mana kumpulan itu adalah kumpulan merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW, peringatan tentang kelahiran junjungan kita Rasulullah SAW. Acara ini, kumpulan ini merupakan satu kumpulan yang dibolehkan oleh agama kita, bahkan dianjurkan oleh syariat kita, demi untuk mengenang dan mengenal atau memperkenalkan bagaimana perjalanan hidup baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun secara singkat disampaikan kepada para hadirin yang datang dan hadir pada acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Namun kemudian saat itu Kiai Hasyim Asy'ari melihat pada acara Maulid ada beberapa bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ini jelas diharamkan dan dilarang oleh syariat kita. Di antaranya adalah wa ahdaru lidzalika alatil malahi. Di dalam acara Maulid itu didatangkan dan dihadirkan sekaligus juga dimainkan beberapa alat-alat musik. Ya. Kemudian setelah membaca Al-Quran, ada pembacaan tilawatil Quran dan juga sirah atau
biografi singkat sejarah hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa syara'u fil munkarati. Lalu kemudian di situ terjadi perbuatan-perbuatan yang mungkar. Misl tadorub wa tadofu al-musamma indahum bi pencaan dan boksen. Ya, di situ kemudian ada perbuatan penampilan pencak silat dan juga boxing, tinju. Odorbid dufuf. Di situ ada perbuatan berupa pemukulan terbang atau pemukulan rebana-rebana. Ya. Kullu zalika bihuduri niswatin ajnabiyatin qaribatin minhum musrifatin alaihim. Yang mana ketika dimainkan alat musik, dilantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan sirah atau perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ada penabuhan terbang, penabuhan rebana, di situ kemudian juga dihadiri oleh beberapa orang-orang perempuan, yang orang-orang perempuan ini adalah orang-orang perempuan ajnabiyat, alias bukan mahram kepada laki-laki yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Qaribatin minhum, yang mana perempuan-perempuan ini posisinya berdekatan dengan kumpulan orang-orang yang laki-laki. Musyrifatin alaihim, yang mana para perempuan-perempuan itu menonton dan melihat kepada pertunjukan-pertunjukan, permainan-permainan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari orang laki-laki. Beliau kemudian juga melanjutkan wal musiki, di situ ada perbuatan musik-musik. Dan juga kemudian ada juga yang namanya wajtima'ir rijali ma'an nisa'i mukhtalitatin wa musyrifatin. Di situ juga terjadi perkumpulan, ya, percampuran antara orang laki-laki dengan orang perempuan, yang mana mereka ini tercampur satu sama lain, yang mana laki-laki dengan perempuan ini bukan orang yang semahram, alias perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang ajnabiyah. Lah, itu kondisi saat beliau menyaksikan kegiatan atau acara maulid di saat itu. Ini yang dilihat oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah itu kemudian beliau memberikan keterangan-keterangan di balik-baliknya di halaman-halaman berikutnya bahwa ini merupakan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak diperkenankan, dan ini sangat bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, acara yang di situ membaca sirah, acara yang di situ membacakan biografi singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ orang-orang sedang memuji-muji junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu ketika terjadi kemungkaran yang seperti itu, muncul bentuk ingkar dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari sangat melarang tindakan-tindakan yang seperti itu. Beliau, Kiai Hasyim Asy'ari, bukan melarang tentang acara maulidnya, tapi beliau melarang tentang tindakan-tindakan yang dianggap kemungkaran, diantaranya adalah penabuhan alat-alat musik, terus kemudian percampuran antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, dan tidak ada pembatas, tidak ada satir antara orang laki-laki dengan perempuan, dan kemudian perempuan-perempuannya juga tidak menutup wajahnya, mereka terlihat wajahnya, sehingga yang laki-laki punya kesempatan dan peluang besar untuk bisa menyaksikan bagaimana kecantikan orang laki-laki yang kecantikan orang-orang perempuan yang bukan mahramnya ini. Jelas itu bisa memunculkan bentuk-bentuk syahwat, bisa memunculkan bentuk-bentuk fitnah dalam kumpulan seperti yang demikian. Itu saja diingkari oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana lagi kalau kemudian acara ini adalah acara yang bukan budaya umat Islam, bukan suatu acara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara itu bukanlah acara yang dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Terlebih lagi ternyata acara itu merupakan acara-acara yang sebenarnya merupakan budaya dari umat di luar agama Islam. Sebagaimana pada video yang telah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa ketika satu kegiatan itu merupakan ciri khas orang-orang di luar Islam, lalu kemudian kita sebagai umat muslim ini datang di situ, ikut merayakannya tanpa
muncul rasa ridho terhadap kekufuran mereka. Kita hanya ikut merayakan hari besarnya mereka saja. Para ulama telah menyampaikan bahwa hal yang seperti ini merupakan tindakan-tindakan yang haram, walaupun tidak sampai menyeret pelakunya kepada status murtad bagi umat Islam yang telah melakukannya. Kecuali kalau sampai muncul suatu bentuk ridho, muncul suatu bentuk kerelaan, penyetujuan terhadap kekufuran orang-orang ini, maka jelas itu bisa menyebabkan murtad bagi umat Islam yang melakukannya. Lalu kalau seandainya kita itu hadir, ikut merayakan hal-hal yang seperti ini, karena kita bertasyabuh, kita ikut-ikutan, kita meniru-niru perbuatan atau budaya ciri khasnya orang-orang kafir, maka ini jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Bahkan menurut tulisan atau penyampaian hukum dari Syekh Khatib Asy-Syarbini dan juga dinukil ulang oleh Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, orang Islam yang melakukan demikian merupakan orang Islam yang patut untuk diberikan takzir, patut untuk diberikan hukuman. Sehingga dari semua ini semua, dari keterangan para ulama-ulama seperti demikian, lebih khususnya lagi yang disampaikan oleh beliau, salah satu ulama di antara kita semuanya, para panutan kita semuanya, Kiai Hasyim Asy'ari, telah menyampaikan dalam kitab salah satu karya beliau, Tanbihatul Wajibat, bahwa perbuatan atau acara maulid saja ketika ada kemungkaran, maka kemungkaran ini patut untuk disingkirkan. Apalagi kalau perbuatan ini atau acara itu adalah acara-acara di luar budaya umat Islam. Maka ini penting untuk tidak usah dirayakan. Penting bagi kita sebagai umat Islam tidak ikut campur dalam masalah-masalah yang seperti ini. Penting bagi kita umat Islam untuk tidak ikut-ikutan merayakan acara-acara perayaan Tahun Baru Masehi. Terlebih lagi, banyak berita yang sampai di telinga kita, banyak informasi yang telah sampai di telinga kita, bahwa kebiasaan para pemuda-pemudi di malam-malam perayaan Tahun Baru Masehi ini merupakan satu kegiatan yang disitu merupakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang betul-betul memunculkan kemungkaran, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini kemudian menimbulkan tindakan-tindakan dosa-dosa besar, yang ini juga tentu tidak membahagiakan hati baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk merenungkan, apakah kira-kira pantas bagi kita sebagai umat Islam ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi ini, atau justru mungkin kita tidak perlu lagi atau bahkan kita menjauh dari perbuatan-perbuatan yang seperti demikian. Ini yang penting kami sampaikan dalam menanggapi beberapa hari ke depan, satu perayaan-perayaan yang akan terjadi di beberapa hari ke depan, supaya kita bisa lebih waspada, kita bisa lebih hati-hati untuk bisa menjaga sikap, untuk bisa menjaga tindakan-tindakan kita. Jangan sampai kita melangkah dan melakukan sikap yang sekiranya itu tidak mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelasnya itu tidak akan bisa membahagiakan hati kekasih kita, hati junjungan kita, hati idola kita, hati bintang kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keterangan atau tanggapan yang penting untuk kami sampaikan. Mungkin kiranya ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi senantiasa diarahkan oleh Allah menuju perbuatan-perbuatan yang senantiasa mengundang kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.